Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Andarulisnawati dari Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi matematika diskrit, yaitu graf berarah. Yang pertama, definisi dan definisi lanjutan. Sebelum kita ke definisi graf berarah, di sini kita punya pemisalan di mana ada dua himpunan, yaitu himpunan anak laki-laki dan himpunan anak perempuan. Anggota dari himpunan anak laki-laki adalah Alan, Bill, Carly, dan Don. Sedangkan himpunan anak perempuannya adalah Ethel, Florence, dan Guy. Nah, ini ada hubungan antara kedua himpunan tersebut yang nanti akan kita gambarkan dengan gambar yang di sebelah paling kanan. Nih, Alan hanya menyukai Ethel. Di sini Alan sebagai nama-nama ini Alan, Bill, Carly, Don, Ethel, Florence, dan Gail. Dalam gambar ini dimisalkan sebagai A, B, C, D, E, F sampai G. Alan hanya menyukai Ethel. Nih, Alan panahnya ke sini hanya menyukai Ethel. Bill dan Carly menyukai Florence. Bill dan Carly menyukai Florence. Terus Carly menyukai Gail. Carly menyukai Gail. Don tidak ada yang disukai. Don tidak ada yang disukai. Tidak ada panah yang keluar dari Don. Ethel suka dengan Alan. Ethel suka dengan Alan. Gail menyukai Don. Gail menyukai Don. Dan yang terakhir, Florence tidak ada yang disukai. Jadi Florence ini tidak ada yang disukai. Nah, cara lain untuk menjelaskan hubungan yang menyukai selain gambar 7.1 tadi adalah dengan daftar pasangan berurutan. Seperti ini. Dari gambar tadi, pasangan berurutan A, E. Berarti tadi Alan menyukai Ethel dan selanjutnya pasangan berurutan B, F, C, F, C, G, E, A, dan G, J. Nah, di mana pasangan berurutan X, Y adalah daftar untuk menandakan bahwa X menyukai Y. Urutan dalam pasangan X, Y sangat penting, di mana X pertama, Y kedua, sehingga X, Y berbeda dengan Y, X jika X adalah berbeda dari Y. Jadi ini adalah pasangan berurutan. Nilainya akan berbeda ketika dibalik. Nah, istilah pasangan berurutan pada gambar 7.1 diwakili oleh arah ujung anak panah. Jadi, pasangan berurutan ini diwakili oleh arah anak panah ini. Kita contohkan yang satu, A, E. A menuju ke E. Jadi di sini ada sebuah anak panah dari A ke E. Lanjut kita ke intinya, yaitu konsep graf berarah. Sebuah graf berarah D sama dengan pasangan berurutan V, A terdiri dari dua himpunan berhingga. V, himpunan titik, himpunan tak kosong yang anggota-anggotanya titik-titik pada D dan A. Himpunan busur, suatu himpunan boleh kosong yang anggota-anggotanya busur pada D. Sedemikian sehingga busur A di A menentukan pasangan berurutan dari titik pasangan berurutan U, V. Jika A adalah sebuah busur pada graf berarah D yang berhubungan dengan pasangan berurut titik U, V, maka A dikatakan menghubungkan U ke V. U disebut asal dan titik awal, U disebut asal atau titik awal atau ekor A, dan V disebut ujung atau titik ujung atau kepala dari A. Lebih jelasnya kita perhatikan contoh graf berarah di sini. Jadi sebuah graf berarah itu dia memiliki busur.
busur ini adalah sebuah sisi ini yang memiliki anak panah. Ini namanya adalah sebuah busur. Nah, di definisi tadi bahwa A dikatakan menghubungkan U ke V, ini ada A dikatakan menghubungkan U ke V. Nah, U ini disebut sebagai titik awal atau bisa disebut sebagai ekor A. Nih. Dan V ini bisa disebut sebagai titik ujung atau kepala dari A. Yang menghubungkan adalah A. Nah, graf berarah D dengan himpunan titik V, U dengan anggota UVWX dan himpunan busur A, A1, A2, A3, A4, A5, A6 seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa di dalam graf berarah itu ada yang namanya busur. Dia adalah sebuah sisi yang memiliki anak panah. Ini ada busur A1, busur A2, A3, A4, A5, A5, A6, dan A7. Nah, nih, A1, busur A1 menghubungkan U ke V. Pasangan menghubungkan ini kita bisa tulis sebagai pasangan berurutan U, V. Jadi U, V. Lanjut, busur A2 menghubungkan V ke V. Nih, kembali ke V, menghubungkan pasangan kita bisa tulis dengan V, V. Selanjutnya, busur A4 menghubungkan V ke W, menghubungkan pasangan berurutan V, W. Busur A3 menghubungkan W ke V, menghubungkan pasangan berurutan W, V dan lain sebagainya, sama halnya dengan busur-busur A4, A5 dan A6. Nah, jika terdapat lebih dari satu digraf ini adalah nama lain dari graf berarah ya, karena graf berarah bisa kita sebut sebagai digraf. Jika terdapat lebih dari satu digraf himpunan titik dari digraf D, dinotasikan dengan VD, dan untuk himpunan busur dinotasikan dengan AD. Nih, diberikan di graf D, kita dapat memperoleh graf G dari D dengan menghapuskan semua panah dari busur. Lebih formalnya, graf G memiliki himpunan titik yang sama dengan D dan bersesuaian untuk setiap busur A di D dengan menghubungkan pasangan berurutan dari titik U, V. Terdapat sisi E di G dengan menghubungkan pasangan titik berurut U, V. G disebut sebagai graf dasar dari D. Jadi yang awal mula tadi, graf berarah ketika dia memiliki anak busur, ketika kita ingin memperoleh graf dasarnya, tinggal menghapuskan semua anak panah ini, menghapuskan semua anak panah. Jadi ketika semua anak panah dalam digraf atau graf berarah dihapuskan, dia akan memperoleh yang namanya sebuah graf. Nah, graf ini disebut sebagai graf dasar dari D. Banyak definisi yang diberikan untuk graf yang analog untuk digraf, sebagaimana diberikan sebagai berikut. Misalkan D sebuah digraf, maka jalan berarah di D adalah barisan berhingga. W sama dengan V0, A1, V1, A2 sampai AK, VK, di mana bergantian antara titik dan busur. Untuk I sama dengan 1,2 sampai K, busur A1 berawal dari V1, VI-1 dan berakhir di VI. Jadi dari sebuah digraf itu bisa kita cari jalan berarahnya, di mana dimulai dari titik V0, terus ini sebuah busur, sisi yang ada anak panah yang tadi, terus sebuah titik lagi, terus
busur lagi sampai seterusnya. Nah, sebagaimana dalam graf, jalan berarah W ini sering disingkat menjadi barisan titik. W sama dengan V0, V1 sampai VK. Banyaknya K dari busur-busur di W disebut panjang W, dan kita bisa mempunyai jalan berarah dengan panjang 0, di mana barisan hanya memuat satu titik dan tidak ada busur. Contoh W sama dengan V0. Nah, terdapat definisi yang serupa untuk jejak berarah, lintasan berarah, lingkaran berarah, dan jalan berarah. Selain tadi ada beberapa definisi dalam di graf. Kita perhatikan W, sambil memperhatikan gambar 7.2, W sama dengan U, A1, V, A2, A2, terus kembali ke V, terus selanjutnya A5, A5 ke W. Nah, ini disebut sebagai jalan berarah dengan panjangnya 5, karena di sini dia melewati 5 busur. 1, busur A1, A2, A5, A3, dan A5. Sehingga dia panjang jalan berarahnya adalah 5. Tetapi bukan jejak berarah karena melewati busur A5 2 kali. Jadi jalan berarah ini adalah dia yang jalannya boleh titik dan busurnya berulang. Itu namanya jalan berarah. Tapi ini bukan merupakan jejak berarah. Selanjutnya, sebuah T sama dengan X, ini dimulai dari X, busur A7 ke titik W, selanjutnya A3, terus V dia ke A2, kembali ke V, dan ke A5. Terakhir di titik W. Nah, ini T ini adalah yang disebut sebagai jarak berarah dengan panjangnya adalah 4. Ini karena dia melewati 4 busur, yaitu busur A7, A3, A2, dan A5, sehingga panjangnya 4. Tetapi ini bukan lintasan berarah karena melalui titik V dan titik W 2 kali. Jadi kalau jejak berarah itu dia tidak boleh berulang busurnya. Jadi kalau tadi ini jalan berarah kan boleh berulang semua. Kalau jejak berarah itu tidak boleh berulang busurnya. Kita perhatikan ini A7, A3, A2, A5, tidak ada yang berulang. Sehingga dia disebut sebagai jejak berarah, tapi bukan lintasan berarah. Selanjutnya P, ini ada dari X ke A7, terus ke titik W, lalu ke busur A6, ke titik U, ke busur A1, dan berakhir di V. Ini merupakan lintasan berarah. Karena apa? Di sini titiknya tidak ada yang berulang, yaitu titik X, W, U, dan V. Dan busurnya pun tidak ada yang berulang, A7, A6, A1, sehingga P ini disebut sebagai lintasan berarah. Yang terakhir C, ini adalah dari V dia ke A4, terus W sampai titik W, terus busur A6 sampai titik U, terus busur A1 sampai titik V. Nah, ini merupakan sebagai circle berarah. Jadi kalau circle berarah itu adalah sebuah jalan yang dia titik awal dan titik akhirnya dia bertemu. Dari titik awalnya dia V, di titik akhirnya dia juga V.